Sampai sini ada yang pertanyaan belum ya? Dilanjut dulu aja. Lanjut dulu ya, Lanjut Bu. dulu. Ini. Nyimak, Jadi nyimak. rumusnya gini, Bu. Rumusnya itu 1/X sama dengan R, ya. Atau 1/H sama dengan R, ya. H-nya itu harapan, ya. R-nya tuh result atau hasilnya. Nah, coba saya tanya sama Mas Maulana. 1 dibagi 2 hasilnya berapa? Setengah. Nah, 1 dibagi 10. Iya benar, benar. Iya. Ya, 1 dibagi 10. Berapa, Bil? Udah lupa pelajaran matematika nih. Bagi setengah tuh sama dengan 2. 1 dibagi 10 sama dengan 1/10. Nah, 1 dibagi 1 dengan Setengah. 0,5. Iya, Ya, 0,5. 0,5. 1 dibagi 10 itu 0, berapa? 0,1. Oke. 1 dibagi 100. 0,001. 0,01. Oke. Oke. Berarti semakin besar komponen bawahnya, itu hasilnya semakin besar apa semakin kecil? Kecil. Semakin kecil ya? Kecil, Betul ya? iya. Oke. Jadi gini, setelah kita pelajari ya, setelah kami pelajari untuk komponen barang-barang harga yang kita jual ya, terutama ya. Ini sesuai juga sama syariat syariat Islam ya. Jadi ini Al-Quds perumahan syariah ya. Haknya tuh harapan kita sama manusia ya. Atau harapan kita sama yang orang beli rumah gitu ya. R-nya itu hasilnya gitu ya, hasilnya. Jadi rumusnya ketika kita semakin berharap sama yang orang beli rumah, hasilnya itu semakin apa? Enggak, kecil. Semakin kecil. Semakin kecil. Semakin kecil. Semakin kecil, Semakin betul ya. kecil. Semakin kecil Oke. ya. Nah, kalau kita mau hasilnya paling besar, Emira ada nggak di sini? Emira, Ya, Pak. bagaimana caranya hasilnya itu paling besar? Bawahnya diapain? Komponen bawahnya. 1 dibagi berapa? Hasilnya sama dengan yang paling besar deh. 1 dibagi 1, Pak. Jadi 1 dibagi 1 ya 1. Hasil paling besar tuh berapa? 1 dibagi sekian sama dengan hasilnya itu yang kita benar-benar nggak hingga. Ini rumus dasarnya nih, coba. Ini kita belajar matematika dikit ya. 1 dibagi 1 dibagi ini pecahan. Oke. Pecahan yang paling Ini kecil. deh, saya langsung kasih clue-nya deh. 1 dibagi berapa hasilnya tak hingga? 1 dibagi 1 per tak hingga. Nah, ada yang tahu? 1 dibagi berapa, Emira? Kamu kan baru ini nih, masih fresh nih matematikanya. Oh, 1/0. Nah, siapa Dibagi yang jawab? 0. Bagi 0. Nah, betul. Dibagi 0. Nah, pintar, Bu. Jadi 1 dibagi 0 hasilnya tak hingga. Jadi kalau kita mau dapat hasil yang tak hingga, harapan kita mesti 0 sama manusia ya. Berarti itu definisinya ikhlas. Definisi ikhlas itu. Ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, itu hasilnya bakal tak hingga gitu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh itu real true story ya. Beberapa tahun lalu saya jual rumah. Ya, saya jual rumah. Saya jual rumah itu di belakang Sumarekon Bekasi. Nah, itu rumah itu harganya 1, sekian M lah ya waktu itu. Nah, sebelum saya pindah ke Cibubur. Nah, saya itu selalu karena saya rumah orang tua tuh di Cibubur ya. Saya pengen jual lah rumah di Bekasi supaya dekat sama orang tua dan lain-lain ya.
Karena saudara saya semua di Cibubur gitu ya. Saya pengen deket lah, biar jadi kita deket-deketan rumahnya di sini. Akhirnya saya jual rumah di Bekasi. Di sana saya jual di atas pasaran, tapi saya yakin laku gitu. Nah, saat itu berapa ya? Mungkin rumah saya tuh beda 300-400 juta lah sama pasaran nah ya. Nah, saya tuh selalu melihat itu tampilan fisik ya awalnya. Jadi kalau orang nih naik mobil mewah, wah saya udah berharap banget nih orang ini mau beli ya. Nggak jadi lagi. Terus wah datang lagi orang ini perlente keren lah ya. Saya bener-bener bener-bener berharap sama dia lah ya. Akhirnya hasilnya zong lagi. Sampai saya satu titik itu, saya bener-bener udah saya pasrah aja deh sama Allah. Saya bilang saya ini yang lakuin bukan saya gitu. Saya kemampuan saya semuanya Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih pembeli rumah ini gitu ya. Siapapun itu saya benar-benar ini cuma ikhtiar gitu ya. Ini cuma usaha ikhtiar kita tapi rezeki semuanya dari Allah gitu. Sampai ya deketin diri sama Allah lah, tahajud, minta rumahnya laku lah ya. Nah, intinya gitu. Hingga satu hari saya kedatangan orang ibu-ibu ya, tampilannya sederhana sekali, naik motor gitu ya. Apa yang kamu pikirkan kira-kira Emira? Ibu-ibu naik motor, tampilannya sederhana, pakai sendal jepit, dia mau beli rumah harganya 1, sekian lah ya. Apa yang kamu pikirkan kira-kira Emira? Saya mau nanya. Underestimate, Pak. Nah, underestimate. Tapi Nyangkal waktu itu, nih ibu nih. nah, waktu itu saya nggak gitu. Saya layanin ibu itu dengan baik gitu ya. Saya layanin gitu ya. Itu waktu itu rumah cukup besar, 400 meter gitu ya. Jadi sampai naik ke atas, ke lantai atas. Ada 2 kafling ya, ke kafling sebelah jalan. Sampai ibunya duduk lagi, ngomong, minum, nanya, ibu apa namanya? Mau beli rumah? Iya, saya mau beli rumah gini-gini. Oh iya iya. Saya bilang saya yakin rezeki Allah yang ngasih. Tapi benar-benar saya tuh dalam posisi nol. Ya, harapan ke manusia tuh benar-benar nol waktu itu. Apa yang terjadi? Tanya dong, ibu jualannya apa gitu waktu itu. Dia bilang, saya tukang roti gitu dia bilang. Saya kaget, oh iya. Tapi saya nggak apa-apa gitu. Saya yakin waktu itu karena saya dalam posisi benar-benar pasrah gitu ya, pasrah nol. Bayangin ya, tukang roti sederhana, dia mau beli rumah, harganya miliaran gitu kan. Kalau mungkin kita normal gitu aja pasti kan mikir, wah gimana cara dapat duitnya dan lain-lain. Tapi matematika Allah tuh beda gitu ya. Akhirnya dia bilang gini, bisa nawar nggak? Oh iya bu, nggak apa-apa, silakan aja gitu. Gitu. Terus ibunya pulang gitu. Ya udah saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Saya bilang ya anggap aja ini sebagai ya udah kesabaran saya aja lah. Saya pasrah. Nggak lama ibunya WhatsApp gitu ya. WhatsApp saya, WhatsApp orang tua saya gitu ya. Waktu itu karena memang eh, saya dibantu lah. Memang eh, orang tua saya tuh suka jual beli tanah gitu-gitulah. Nah, cuma ibu ini WhatsApp. Intinya gini WhatsAppnya. Saya mau nawar, boleh nggak gitu? Boleh, datang aja gitu ya. Datang aja. Saya singkat cerita, ibu ini bilang gini, Pak, saya mau bayar rumah Bapak. Ya, setelah tawarannya itu pas lah. Menurut saya juga cukup tinggi itu masih di atas pasaran daerah situ ya. Dia bilang, saya mau nawar rumah Bapak, saya cuman punya 700 juta di tabungan. Hah? Saya bilang tukang roti punya 700 juta di tabungan. Ya, sisanya saya cicil bank syariah. Saya nggak mau riba, dia bilang. Saya mau cicil bank syariah, tapi saya nggak mau lama-lama. Saya mau 3 tahun aja, Pak. Waduh, saya bilang berarti cicilannya itu sekitar 60, hampir di atas 50 juta lah sebulan. Saya bilang, gimana dia cara nyicilnya gitu. Dan itu eh, di luar pemikiran saya karena saya ya udah kita jalanin aja. Yang penting dia bayar kan. Saya udahlah nggak apa-apa. Yang penting dia bayar. Akhirnya dia bayar cash waktu